Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum normalnya bayi di bawah usia 1 tahun itu ya belum bisa bicara secara fasih, belum bisa bicara yang sekiranya dapat dimengerti dan dipahami oleh orang dewasa. Karena ya bayi-bayi di usia di bawah 1 tahun itu ya hanya bisa menangis, ya mau minta apa ya nangis, mau minta ya mau ngeluh apa nangis, mau ada yang dirasa nangis begitu. Tetapi apakah semua bayi semuanya sama? Di bawah 1 tahun tidak bisa bicara fasih. Ternyata kalau yang saya baca ini dalam kitab Qissatul Mi'raj, ya, ada namanya Qissatul Mi'raj, di halaman 8, halaman 9, itu ternyata Allah memberikan kekhususan kepada beberapa bayi yang memang ini pengecualian ya, di antara secara umum. Bayi ini dikecualikan, Allah berikan kekhususan, Allah berikan keistimewaan di usia yang sekecil itu, di bawah 1 tahun. Allah izinkan bayi-bayi tersebut bisa bicara secara fasih dan dipahami oleh orang dewasa. Ini sekaligus Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah yang Maha Kuasa sangatlah mudah untuk membuat seorang bayi yang masih sekecil itu berbicara secara fasih. Ada berapa kira-kira secara keseluruhan di dalam kitab Qissatul Mi'raj ini dikumpulkan ada 11. Yang pertama adalah sebenarnya bukan bayi kandung ya, tapi bayi yang disusui oleh pembantunya Fir'aun, yang pembantunya ini dihukum oleh Fir'aun, dimasukkan ke dalam penggorengan yang sudah diisi minyak panas, dan kemudian disuruh masuk ke dalamnya. Nanti akan saya ceritakan lengkapnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah wasyahidu Yusuf, bayi yang ketika dewasa akan menjadi saksi daripada Nabi Yusuf ketika difitnah oleh Zulaikha, ketika Zulaikha ingin menghendaki keburukan terhadap Yusuf. Ceritanya banyak ya, ceritanya jelas dalam Al-Quran. Nanti saya ceritakanlah satu persatu ya. Kemudian yang ketiga waswahibu Jurejin, bayi yang menjadi saksi atas difitnahnya seorang yang soleh bernama Jurej. Kemudian yang keempat wa Isa bin Maryam, yaitu Isa ibn Maryam, putra daripada Siti Maryam. Kemudian yang kelima ini adalah Sayyiduna Muhammad Rasulullah SAW, yang memang kurang tidak populer, banyak yang tidak tahu, nanti akan saya jelaskan juga. Kemudian yang keenam ini adalah Yahya ibni Zakaria, Nabi Yahya bin Nabi Zakaria, putra dari Nabi Zakaria. Yang ketujuh ini adalah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim ketika masih bayi. Kemudian yang kedelapan ini Maryam alaihi salam. Nah, Siti Maryam sendiri tadi. Yang keempat ini Nabi Isa, yang kedelapan ini adalah ibunya sendiri. Kemudian yang kesembilan ini Sahibu Qissatil Ukhdud, yaitu bayi yang ada pada cerita daripada Sahibul Ukhdud. Sahibul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dihukum oleh raja, yang didolimi oleh raja, dibakar hidup-hidup di satu parit yang besar. Nanti ada bayi yang bisa bicara secara fasih. Nanti jelaskan ya secara rinci satu persatu. Ini secara umum saja dulu. Kemudian tadi berapa? Yang ke-9 ya, berarti yang ke-10. Yang ke-10 ini namanya Mubarak al-Yamamah. Ini juga nanti akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir adalah Mubri'ul Ammah atau Mubari'ul Ammah allati rumiyat bizina, bayi yang membebaskan seorang budak yang dituduh telah melakukan zina, kemudian dibebaskan, atau dalam arti bayi ini bersaksi atas ketidakbersalahan si amat tersebut. Gitu kira-kira. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.